Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Masa Project, kita jumpa kembali di episode sepak bola sekarang. Kita bicara tentang plus minusnya naturalisasi. Ya, sekarang menjadi heboh di dunia persepak bolaan Indonesia. Pro kontra di mana-mana pasti terjadi. Ada yang pro dan ada yang juga kontra. Yang pro, sebagian besar mengatakan bahwa naturalisasi sebagai jembatan untuk meningkatkan performa tim nasional Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Contoh-contohnya sudah banyak tim-tim yang melakukan atau negara-negara yang melakukan proses naturalisasi. Prancis pun pernah mengalami hal seperti itu. Yang pro, bahwa naturalisasi akan meningkatkan performa pemain, meningkatkan transfer knowledge antara pemain-pemain yang lokal dan naturalisasi. Tapi ada juga yang kontra. Misalnya bagaimana dengan usia dini sepak bola. Dimulai dari usia dini, dari mulai kita mengenal ada usia play atau usia anak-anak ada usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 16 tahun, dan 19 tahun. Proses-proses ini yang dilalui oleh Federasi PSSI untuk meningkatkan kualitas pemain lokal, pemain nasional yang benar-benar diambil dari kompetisi di tingkat bawah. Kita tahu dulu pernah ada kompetisi tingkat usia, ada Suratin, ada Piala salah satu minuman terkenal itu menggelar turnamen antar usia dini. Ada juga yang sudah tingkat klub, ada di usia 17 tahun, 19 tahun, klub-klub juga sudah membina itu. Bagaimana kelanjutan karir mereka di tim nasional Indonesia kalau memang proses naturalisasi ini dilakukan secara masif. Pro kontra pasti ada terjadi. Naturalisasi pemain sepak bola Indonesia. Kita lihat positifnya memang sudah kita ulas tadi bahwa akan meningkatkan performa tim, meningkatkan daya juang, memberikan satu semangat pemain lain dengan bergabungnya pemain naturalisasi dan sebagainya. Tapi ingat, naturalisasi tidak bisa dijadikan satu patokan yang program yang dijalankan federasi dalam hal ini PSSI secara terus-menerus. Naturalisasi dibutuhkan itu memang benar-benar resource dalam negeri atau kemampuan pemain lokal kita memang dinilai atau kurang untuk memenuhi satu posisi tertentu. Yang perlu jadi catatan itu sebenarnya. Program naturalisasi tidak bisa menjadi program instan. Dalam satu event ada multinasional atau FIFA Matchday dan sebagainya, kita langsung melirik pemain-pemain Indonesia yang keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Kita melirik itu dan menjadi timnas Indonesia U16. Itu luar biasa karena 7 kali lolos di Piala AFC U16. Bahkan di tahun 2018 timnas Indonesia U16 itu juara AFF. Kita lihat lagi di 2019 U19 juga juara AFF. Dan yang terakhir di U22 timnas Indonesia di tahun 2019 juga juara AFF. Dan itu luar biasa prestasi. Perlu kita garis bawahi bahwa pro kontra program atau naturalisasi timnas Indonesia itu merupakan hal yang wajar sebenarnya. Kalau kita lihat tentang minimnya
sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam pembinaan usia dini. Kita tidak bisa pungkiri itu. Banyak talenta muda Indonesia di seluruh Indonesia itu, saya mempunyai keyakinan ada potensi untuk pemain-pemain terbaik Indonesia. Cuman kembali lagi masalah infrastruktur yang baik itu menjadi kendala utama dalam menindaklanjuti kesinambungan pendidikan usia dini. Dan infrastruktur ini juga menjadi faktor kunci kesuksesan sebuah tim nasional sebuah negara. Kita bisa lihat di Eropa, mungkin di Asia Tenggara, itu infrastruktur tentang pendidikan usia dini juga cukup baik. Terkelola dengan baik, dengan kompetisi yang baik, terjadwal dengan baik, secara terus-menerus, dan kembali lagi dukungan infrastruktur dari federasi di negara masing-masing itu cukup membantu perkembangan talenta muda persepak bolaan Indonesia. Dan dengan infrastruktur yang baik tentu akan menjadi satu daya tarik tersendiri bagi kaula muda Indonesia untuk mengembangkan potensi bersepak bola. Karena kita tidak pungkiri sepak bola itu merupakan satu meningkatkan lah ya status sosial, juga meningkatkan satu sudah menjadi penopang kehidupan. Jadi sudah menjadi satu prestis tersendiri untuk dikembangkan di kemudian hari. Kita bisa melihat contoh-contoh pesepak bola Indonesia yang bisa memanajemen penghasilan dia dari sepak bola. Pelatih nasional Indonesia Sintayong membawa 3 pemain naturalisasi dari Eropa. Yang pertama adalah Kai David Boham, yang kedua adalah Mark Christopher, dan yang terakhir Jim Crouch. Dan ini isu yang beredar, mereka akan menjadi pemain naturalisasi yang bergabung di AFF 2022 ini, usia 19 tahun, yang akan digelar di Jakarta dan Bekasi 2 dan sampai dengan 15 Juli 2022 ini. Proses naturalisasi ini juga menjadi catatan sebenarnya. Sejak Sintayong menjadi pelatih nasional Indonesia sejak 19 Desember 2019 lalu, memang peringkat Indonesia di ranking FIFA cukup melesat. Yang pada bulan Februari 2021 itu peringkat Indonesia itu ada di peringkat 175, dan sekarang versi terakhir keluaran di Juni 2022 ini itu ranking FIBA Indonesia meningkat menjadi 155. Suatu kenaikan yang signifikan 20 poin selama kurun waktu Februari 2021 sampai dengan Juni 2022 ini. Setahun 2 bulan sudah meningkat 20 poin ranking FIFA. Kita bisa lihat naturalisasi sebagai solusi untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di ajang dunia. Di balik itu ada yang kontra dengan proses naturalisasi pemain nasional Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa naturalisasi itu membunuh atau karakter atau memblok pemain-pemain muda Indonesia untuk berkiprah di tingkat nasional. Ada juga yang mengatakan yang kontra adalah bahwa program naturalisasi ini salah satu kegagalan federasi dalam hal ini PSSI dalam pembinaan usia dini.
Dan ada yang lebih tegas menyatakan adalah program naturalisasi ini adalah prestasi instan, tidak berkelanjutan. Nah, di balik pro kontra itu ada baiknya kita lihat benang merahnya. Oke, dalam menghadapi event-event multinasional, multi internasional, kita memerlukan beberapa persyaratan yang dilakukan oleh FIFA. Misalnya dalam pembagian kejuaraan multinasional, contohnya Piala Asia yang akan digelar di 2023, yang kabarnya yang menjadi tuan rumah setelah China mengundurkan diri adalah Australia menjadi tuan rumah. Ini akan dibagi beberapa pot. Pot itulah yang menentukan ranking setiap negara untuk menduduk sebuah negara di pot mana. Karena FIFA berasumsi bahwa ranking FIFA, ranking dunia itu menjadi dasar untuk menentukan negara mana berada di pot mana, dan ini tentunya menguntungkan bagi mereka yang rankingnya tinggi. Kita bisa lihat di AFC Indonesia itu menempati ranking FIFA ke-30 di AFC Asia. Untuk di Asia Tenggara, Indonesia itu masih menempati posisi kelima. Menempayong yang banyak melakukan naturalisasi pemain sepak bola. Kita lihat ranking FIFA kita sudah cukup naik dengan prestasi yang cukup membanggakan, walaupun di segi multi event seperti SEA Games kita gagal untuk meraih target medali emas SEA Games, dan itu menjadi catatan khusus sebenarnya. Proses naturalisasi yang dilakukan PSSI bersama dengan pelatih Sintayong itu meningkatkan ranking FIFA. Inilah 211 negara yang terdiri dari 209 itu sebuah negara timnas atau tim nasional negara masing-masing itu jumlahnya 209. Sedangkan yang federasi seperti CONCACAF, CONMEBOL dan lain-lain itu berjumlah 13 negara. Jadi total anggota FIFA itu 211. Kita membayangkan bahwa Indonesia ada di peringkat 100 saja. Itu 55 poin ke depan itu tentunya akan menjadi PR besar yang ada di PSSI. Kita lihat di bulan September nanti ada FIFA Matchday, kita nggak tahu mau lawan mana Indonesia, dan itu tentunya akan meningkatkan ranking FIFA apabila kita bisa memenangkan pertandingan yang dengan sebuah negara yang peringkat FIFA-nya di atas Indonesia. Itu akan meningkatkan poin besar untuk meningkatkan ranking FIFA tim nasional Indonesia. Kita lihat saja di bulan September nanti tim nasional Indonesia akan melakukan pertandingan FIFA Matchday. Itu kita belum tahu negara mana yang akan bertanding melawan apa. Dalam 3 tahun terakhir atau 3 tahun ke belakang, Vietnam menggeser posisi Thailand. Vietnam berada di peringkat ke-97, sangat luar biasa. Peringkat kedua diduduki oleh Thailand dengan 111 poin. Peringkat ketiga mengejutkan juga Filipina. Filipina menduduki peringkat ketiga dalam ranking FIFA dengan 134 poin. Yang keempat, Malaysia, rival Indonesia, itu menempati posisi keempat dengan poin 147. Baru Indonesia di Juni ini di peringkat 155. Peringkat ke-6 itu ada Myanmar dengan 158 poin. Disusul Singapura beda 1 poin 159. Kamboja di 174 atau ke-8. Kamboja peringkat ke-8 di ASEAN itu poinnya 174. Disusul Laos ke-9
peringkat ke-9 di Asia Tenggara dengan poin 183. Brunei Darussalam di peringkat ke-10 di ASEAN dengan poin 190, dan yang terakhir Timor Leste ada peringkat ke-11 terakhir yaitu dengan 199 poin. Indonesia itu berada di middle, di tengah-tengah. Mudah-mudahan matchday di bulan September nanti ranking FIFA Indonesia akan bertengger di minimal menggeser Malaysia di peringkat ke-4 dan bersyukur bisa ya 130-an lah. Prestasi tim nasional Indonesia di tingkat ASEAN ya, kita sudah tahu bahwa kita menduduki peringkat ke-5 dari 11 negara ASEAN, dan peringkat ke-30 itu Asia, dan di dunia di FIFA itu Indonesia berada di peringkat ke-155 dari 211 negara yang berafiliasi atau menjadi anggota FIFA. 100 peringkat ke-100 FIFA itu tentunya bukan perkara mudah. Dari anggota FIFA itu di totalnya anggota FIFA itu ada sebanyak 211 negara anggota FIFA. Pemain-pemain naturalisasi di zaman dulu sekitar tahun 1950 itu sudah bertengger nama-nama beken yang keturunan Belanda. Saat itu Bollard van Tuy, Petersen van den Berg sudah memperkuat timnas Indonesia, Page, dan yang terakhir adalah Arnold van der Veen yang merupakan kiper nasional Indonesia pertama yang naturalisasi keturunan Hindia Belanda saat itu. Bahkan debutnya di UMS Union Strange itu, atau sekarang menjadi Persija Jakarta, itu saat beliau debut pertamanya tahun 1952 itu tanggal 20 Juli 1952 saat berhadapan dengan Hong Kong China di Piala Asia saat itu. Jadi proses naturalisasi itu panjang prosesnya. Dan sudah terjadi sejak tahun 1950-an. Nah, bagaimana sekarang Indonesia dalam menghadapi di AFF yang baru nanti tanggal 2 Juli sampai 15 Juli di Jakarta dan Bekasi, itu pelatih kepala. Ya, demikian dari saya tentang pro kontra naturalisasi pemain nasional Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.